warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda Pamuji, Pak. Ya. Dari Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa. Fakultas Hukum ya. Mohon maaf Pak karena rekan-rekan berhalangan hadir karena ada keperluan masing-masing. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. 15 sampai 20 menit. Oke. Mau bertanya Pak, izin bertanya. Apa itu? Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai dewan Anggota DPRD ya. Jadi yang sekarang sudah 2 periode ya, berarti dengan yang sekarang ini 2 periode di provinsi. Sebelumnya 1 periode di Kabupaten Serang. Nah sekarang periode kedua di Provinsi Banten. Dari awal itu sudah berganti komisi atau tetap di komisi sekarang Pak? Sekarang saya berada di Komisi 1 ya, pernah juga memang di Komisi 5, dan saat ini saya diamanahkan oleh teman-teman sebagai Ketua BK, Ketua Badan Kehormatan DPR ini, berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian kita juga tentu saja setiap saat memberikan motivasi, kemudian juga mengedukasi untuk berinovasi kepada ASN ya, jangan monoton, jangan malas gitu ya. Kemudian juga tentu saja kita berharap pelayanan kepada masyarakat dari eksekutif atau ASN yang ada di Provinsi Banten ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang ada gitu ya. Kemudian harapannya tentu saja pada akhirnya adalah terciptanya suatu pelayanan masyarakat yang baik gitu, sehingga tercipta pelayanan administrasi ataupun dalam bentuk apapun ya, sampai dengan pelayanan pajak, pelayanan kepentingan masyarakat seperti halnya yang urgent di dalam masyarakat, BPJS dan lain-lain. Nah ini walaupun di luar daripada ruang lingkup pemerintahan Provinsi Banten ya, ininya di luar eksekutif ya, itu pelayanan BPJS, namun ini tali berkait kepada pemerintah Provinsi Banten. Ini sangat penting itu karena berurusan dengan rumah sakit, klinik dan lain-lain. Mudah-mudahan tercipta suatu pelayanan administrasi yang baik sehingga masyarakat merasa nyaman, sehingga tercapailah suatu keadilan dan kemakmuran untuk masyarakat di Provinsi Banten ya. Jadi saya kira ketika masyarakat mempercayakan, memberikan amanahnya di pundak saya ini, tentu saya akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana penugasan di Komisi 1 itu dapat bermanfaat untuk masyarakat dalam kita melakukan tupoksi kita. Tugas pokok kita kan ada 3. 1 legislasi ya, pembuatan perda tuh, tugas dewan. Kemudian yang kedua adalah pengawasan. Jadi pengawasan ini ya tentu saja pengawasan pelaksanaan pemerintahan yang pertama. Kemudian yang kedua pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan segala macam bentuk pelaksanaan baik secara administrasi ataupun teknis di pemerintahan. Nah itu kita tupoksinya dalam pengawasan itu. Kemudian yang ketiga adalah penganggaran. Jadi setiap tahun ada 2 kali kita murni dan perubahan ya, kita menganggarkan. Jadi merumuskan dan membagi anggaran kepada OPD menginstruksikan agar tidak banyak membuat perda. Kita ini katanya negeri banyak aturan sekali kan gitu.
maka ini kita juga sikapi dengan hati-hati ya, dengan bijak gitu. Kalau memang krusial perlu diperdakan ya kita usulkan sebagai inisiasi. Kalau sekiranya akan tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada, baik itu dari pusat ataupun daerah, ya kita tidak mesti buat perda gitu ya. Nah, sekarang perkiraan waktu pembuatan perda itu berapa lama sih Pak? Ya. Gini, jadi memang ini pertanyaan mestinya diarahkan kepada Badan Legislasi ya. Kebetulan saya memang tidak di Badan Legislasi saat ini, saya di BK dan Badan Anggaran ya, dan di Komisi 1, namun saya sering menjadi anggota atau pimpinan di Pansus ya untuk perda. Jadi kalau untuk waktunya itu rata-rata secara normatif itu 2 bulan atau 3 bulan ya. Tapi kadang-kadang ada yang molor lebih ketika produk perda ini belum memenuhi syarat gitu ya. Ada klausul misalkan yang kurang pas, ada yang mencari referensi atau sumber-sumber hukum yang untuk penguatannya gitu ya. Jadi referensi ini penting, kemudian juga kita studi banding di mana yang sudah ada gitu misalkan kan, untuk mensinkronisasikan agar tidak kontradiktif. Nah jadi kadang-kadang ada yang setahun, tapi yang cepat itu, yang tercepat ya 3 bulan ya. Untuk cara sosialisasi terhadap masyarakat itu seperti apa? Ya memang itu ada ruang di situ ya, ada ruang kita meminta masukan kepada para tokoh ya, masyarakat di Banten atau masyarakat pada umumnya, apalagi sivitas akademik ya. Nah dari semenjak dosen, mahasiswa, analis dan lain-lain, itu ada ruangnya, ada ruang untuk meminta pendapat para tokoh-tokoh yang ada di provinsi Banten. Oke Pak, terakhir nih Pak, ya. Visi dan misi dalam komisi yang sekarang Bapak sedang duduki. Visi dan misi ya, jadi memang saya berada di Komisi 1 ya sudah barang tentu secara parsial penugasannya itu adalah pemerintahan dan hukum. Yang pertama saya selalu berupaya bahwa bagaimana legislatif pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten bersama tim TAPD, tim anggaran dari eksekutif ya. Dalam hal ini biasanya dikomandani oleh ketua TAPD-nya itu Sekda. Ini kita bahas bersama antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten dan tim TAPD dari eksekutif. Disitulah nanti kita sepakati struktur PBD kita, bagaimana itu posturnya dan bagaimana strukturnya, posturnya gitu ya, sehingga ketemu angka berapa PBD di Provinsi Banten anggarannya. Saat ini anggaran DPRD Provinsi Banten itu kurang lebih itu di atas 10 triliun ya, 10, sekian triliun untuk tahun ini ya. Kemudian ini sudah ketok palu yang pelaksanaan. Demikian saya kira ya. Oke. Pak, terima kasih ya Pak ya. Oke. Mengganggu waktunya. Salam sama teman-teman ya. Iya Pak. Mudah-mudahan mahasiswa Bina Bangsa nih ya. Oh iya. Ke depan berhasil ya. Amin. Berguna untuk bangsa, agama dan negara ya. Amin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah juga memang di Komisi 5 dan saat ini saya diamanahkan oleh teman-teman
sebagai Ketua BK, Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Banten. Ya, dari semenjak dilantik ya, pembagian AKD saya dipercaya oleh teman-teman sebagai Ketua Badan Kehormatan di DPRD Provinsi Banten sampai dengan saat ini. Dari fraksi mana Pak? Saya dari fraksi Gerindra ya, untuk saat ini ya pemenang pemilu di Provinsi Banten di Gerindra. Di Komisi 1 itu untuk masalah apa Pak? Komisi 1 ini kita ada penugasan parsial ya dari DPRD itu, yaitu mengenai pemerintahan dan hukum ya, hukum untuk di wilayah Provinsi Banten. Ya. Selama menjabat nih Pak, produk apa? Ada berapa produk sih kira-kira Pak? Selama Produk apa setahun, itu? produk perda. Perda. Nah kalau perda ya sekarang mekanismenya berbeda. Dulu diajukan itu oleh siapapun ya anggota DPRD. Jadi ada dua alternatif. Bisa dari usulan dari DPRD dan juga ada dari eksekutif ya, dari legislatif atau dari eksekutif. Nah saat ini untuk dari eksekutif itu berawal atau namanya itu perda inisiasi ya, inisiasi anggota DPRD itu bisa dari usulan Komisi 1 sampai dengan Komisi 5. Nah kita saat ini ya mengusulkan di murni, anggaran murni tahun 2022 ini dua perda ya, dua perda Setiap tahun Pak? Rata-rata emang setiap tahun ya, rata-rata dua, ada satu, ada dua, ada tiga gitu. Nah, apa ada kendalanya Pak dalam pengesahan perda tersebut? Tentu ya tergantung kepada apa namanya situasi dan kondisi ya. Jadi kalau kita memproduk hukum, aturan hukum ya tentu ini harus banyak sekali pertimbangan dan juga bahan yang menjadi rujukan itu dari semenjak perundang-undangan, kemudian PP dan lain-lain itu tidak bisa kontradiktif, harus sinkron gitu ya. Maka apa yang diperlukan, apa yang akan diperdakan gitu, masalah apa nih yang perlu perda, itu kita harus cermat melihat ya dari mana dasar hukumnya, nah, kemudian merujuk kemana undang-undangnya, PP-nya, nah, sudah ada belum sebelumnya perda ini kan gitu ya. Nah, jadi itu menjadi bahan yang akan menjadi pertimbangan pijakan hukum, masukan ya, samping sumber-sumber lain ya. Ya tentu untuk memperkuat produk hukum yang akan kita buat gitu. Nah, sementara untuk saat ini ya, beberapa tahun ini kan Pak Jokowi, Pak Presiden menginstruksikan agar tidak banyak membuat perda. Kita ini katanya negeri banyak aturan sekali kan gitu. Maka ini kita juga sikapi dengan hati-hati ya, dengan bijak gitu. Kalau memang krusial perlu diperdakan ya kita usulkan sebagai inisiasi. Kalau sekiranya akan tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada, baik itu dari pusat ataupun daerah ya, kita tidak mesti buat perda gitu ya.